Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas perhitungan alinyemen horizontal. Pertama-tama kita ukur dulu perhitungan manualnya dari jarak A ke PI1 10 cm, jarak PI1 ke PI2 itu 10 cm, jarak PI2 ke PI3 9,8 cm, jarak PI3 ke B 15,4 cm. Jika hasilnya kita totalkan, jaraknya adalah 45,2. Yang dimaksud jarak-jarak di sini adalah jarak dari A ke poin intersection 1. Jarak di tikungan itu 10 cm atau 100 mm. Kemudian jarak dari poin intersection 1 ke poin intersection 2 10 cm. Jarak dari PI2 ke PI3 yaitu 9,8. Jarak PI3 ke B itu 15,4 cm. Jika sudah, ke perhitungan manualnya kita lanjut ke perhitungan yang menggunakan rumus. Yang kita perlukan di sini adalah nilai titik koordinat A, poin intersection 1, poin intersection 2, poin intersection 3, dan B. Titik koordinatnya adalah yang kita ambil di bagian as trase, yaitu nilai koordinat di X dan Y di titik A, kemudian nilai koordinat X di titik PI1, nilai koordinat di PI2, nilai koordinat di PI3, dan nilai koordinat di B. Kemudian setelah nilai koordinat dari titik A sampai titik B kita dapatkan, kita mulai penentuan jarak menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah D sebagai jarak sama dengan akar dalam kurung alfa X pangkat 2 ditambah alfa Y pangkat 2. Jarak dari titik A ke PI1 sama dengan akar dalam kurung 163,0144 dikurang 77,4655 pangkat 2 ditambahkan dengan nilai Y-nya 4529 dikurang 4580. Didapatlah hasilnya 100 mm. Kita ubah ke senti sama dengan 10 cm. Ulangi langkah ini sampai di titik jarak PI3 ke titik B. Setelah semua nilainya kita dapatkan, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Hasil jarak perhitungan menggunakan rumus sama dengan 45,2. Kemudian jarak perhitungan menggunakan rumus dikurang jarak perhitungan pengukuran manual sama dengan 45,2 dikurang 45,2 sama dengan 0. Jadi pengukuran manual dan pengukuran menggunakan rumus sudah memenuhi syarat kurang dari 0,04 cm. Setelah itu kita lanjut ke perhitungan sudut jurusan. Rumusnya itu delta IJ sama dengan ars tangen dalam kurung alfa X dibagi dengan alfa Y. Delta titik A ke PI1 sama dengan ars tangen dalam kurung 8,6 sebagai alfa X, 5,1 sebagai alfa Y. Hasilnya 59,33107,335. 8,6 kita dapatkan dari 163,0144 dikurang 77,4655. Dan juga 5,1 kita dapatkan dari hasil pengurangan ini. 4529,5099 dikurang 4580,5701. Begitu juga yang berikutnya sampai delta PI3 ke B. Setelah perhitungan sudut jurusan kita dapatkan nilainya, kita langsung bisa mengerjakan sudut tikungan. Alfa PI1 sama dengan
delta PI1 ke PI2 dikurang delta A ke PI1. A ke PI1 nilainya 59,3310735 dikurang delta PI1 ke PI2. PI1 ke PI2 nilainya 48,9451863. Hasilnya 10,3858712. Ulangi langkah ini sampai perhitungan alfa PI3. Kemudian kita lanjut ke perhitungan tikungan. Yang pertama, tikungan full circle atau FC. Di sini kecepatan rencana saya 80 km per jam. Yang ini dihiraukan saja karena ini kemarin sempat ada kekeliruan. Untuk menentukan kecepatan rencana, terlebih dahulu kita tentukan fungsi jalannya. Fungsi jalan kita dapatkan dari data yang sudah diberikan oleh dosen. Data yang diberikan oleh dosen kepada saya kemarin adalah ini. Klasifikasikan terlebih dahulu jenis kendaraannya. Ada kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan berat. Untuk mengklasifikasikannya kita bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi kendaraan ringan itu adalah indeks untuk kendaraan bermotor dengan 4 roda atau mobil penumpang. Jadi kendaraan ringan termasuk sedan, pick up, dan bus ringan. Jadi totalnya ada 2401. Kemudian kendaraan berat, indeks untuk kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4 adalah bus, truk 2 gandar, truk 3 gandar, dan kombinasi yang sesuai. Jadi kendaraan berat ada bus, truk 2 as, truk 3 as, trailer. Jadi total kendaraan berat saya itu adalah 1845. Kendaraan sepeda motor, indeks untuk kendaraan bermotor dengan 2 roda. Sepeda motor ada 1021. Setelah jenis kendaraannya kita klasifikasikan, kemudian kita pindah ke perhitungannya. Kendaraan berat tadi ada 1845, kendaraan ringan 2401, sepeda motor ada 1021. Kita kalikan dengan nilai satuan mobil penumpang atau SMP per jam. Nilainya itu kita dapat dari tabel perhitungan. Sumbernya dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Kendaraan berat nilainya 1,3, kendaraan ringan 1,0, sepeda motor 0,40. Kita kalikan, jadi hasilnya 5207,9. Kita bisa lihat di tabel untuk menentukan fungsi jalannya. Kita lihat di tabel yaitu kurang dari 6000. Jadi fungsi jalan kita itu adalah sekunder, kolektor, kelas jalannya kelas 3. Fungsi jalan kolektor, volume lalu lintasnya 5207,9, kurang dari 6000 yaitu kelas jalan 3. Kemudian setelah kita menentukan fungsi jalannya, dari data sebelumnya kita sudah menemukan fungsi jalan yaitu kolektor. Kemudian kita tentukan kecepatan rencana yang akan kita gunakan. Untuk menemukan klasifikasi medannya apakah datar, berbukit, dan pegunungan, itu kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya saya sudah menentukan klasifikasi medan saya yaitu datar dan fungsi jalannya adalah kolektor. Jadi rentangnya di 60 sampai 90 km per jam. Saya menggunakan kecepatan rencana yaitu 80 km per jam. maksimum yaitu 10%.
diambil dari metode bina marga. F maksimumnya kita dapatkan dari kecepatan rencana 80, E maksimum 10%, dan F maksimumnya 0,140. Untuk menentukan R minimumnya, rumusnya adalah VR pangkat 2 per 127 dalam kurung E maksimum plus F maksimum sama dengan 80 pangkat 2 per 127 dalam kurung 0,10 plus 0,140. Hasilnya 209,97. Di tabelnya itu adalah 210, kecepatan rencana 80. Untuk R maksimumnya, kita bisa lihat tabel bina marga. Di kecepatan rencana 80 km per jam, kita menentukan tikungan full circle. Syarat dari full circle adalah E maksimumnya itu 0,30% atau 0,3%. Jadi kita harus mengambil E maksimumnya di bawah syarat itu, jadi 0,027. E 0,027, jadi R nya kita dapat 1432 dengan nilai LS 70. Kecepatan rencana 80 km per jam, YE maksimalnya 0,025 M per detik. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan LS1 berdasarkan waktu tempuh maksimum lengkung peralihan 3 detik dengan rumus LS1 sama dengan VR per 3,6 dikali T sama dengan kecepatan rencana 80 per 3,6 dikali 3 detik sama dengan 67. Rumus berikutnya adalah berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal. LS2 sama dengan 0,022 dikali VR pangkat 3 per R dikali C dikali 2,727 dikali VRE per C. 0,022 dikali 80 pangkat 3 per 1432 dikali 0,4. 0,4 kita dapatkan dari perubahan kecepatan 0,3 sampai dengan 1,0. Disarankan adalah 0,4 meter per sekon. Kemudian dikurangkan 2,727 dikali 80 dikali 0,027 per 0,4 sama dengan 4,9390. Kemudian rumus berikutnya berdasarkan perubahan kelandaian. Dalam kurung EM dikurang EN per 3,6 dikali YE dikali VR sama dengan 0,10 dikurang 0,02 per 3,6 dikali 0,025. 0,025 kita dapatkan dari VR lebih dari 80 sama dengan 0,025. Jika kecepatan rencananya kurang dari 70, berarti kita gunakan 0,035 dikali 80, hasilnya 71. LS tabel yaitu 70. Kemudian hasil LS perhitungan itu 71. Jadi kita gunakan nilai yang terbesar yaitu 71. Alpha PI1 sama dengan 10,38588,712. Kemudian kita bisa menghitung TC dengan rumus R dikali tangen dikali alpha PI1 per 2
sama dengan 130,144388. Kemudian kita lanjut ke perhitungan LC sama dengan alpha PI1 per 360 dikali 2 dikali V dikali R sama dengan 259,4440762. Kemudian kita lanjut ke perhitungan berikutnya, yaitu EC sama dengan TC dikali tangen dikali alpha PI1 per 4 sama dengan 5,901 777,266. Jadi untuk menggambar tikungan full circle kita memerlukan data TC, LC, dan EC. Berikutnya kita akan menggambar tikungan full circle di AutoCAD.